Bisa diceritain nggak neron itu apa sih gitu? Kalau untuk di wilayah Lembak, ketika misalnya orang lewat misalnya depan rumah kita, paling ditanya pertama udah neron belum begitu. Ini sadar ya? Iya. Jadi Kita butuh teman-teman. berarti sudah open minded sekarang seniman? Benar. Kalau kita tidak open sama teman-teman, akhirnya kita bunuh diri sendiri. Tapi menurut saya, cintai apa yang kamu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Saat ini saya berada di Benteng Malboro Kota Bengkulu dan kita akan berbincang-bincang dalam rangka Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat ini dengan salah satu seniman yang dipunyai oleh Bengkulu yang orangnya saya perkirakan pasti asik sekali karena beliau adalah seniman yang luar biasa yang mungkin masyarakat Bengkulu sudah kenal, tetapi masyarakat dari seluruh Indonesia mungkin perlu melihat cerita dari Bang Suceng. Terima kasih. Selamat pagi Bang Suceng. Selamat pagi Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Pertama kali mungkin yang pengen saya tahu adalah namanya memang aslinya Suceng. Bukan. Boleh diceritain? Iya. Kalau nama aslinya dikasih orang tua itu namanya Didi Suryadi. Didi Suryadi. Terus berkembang sekitar saya menginjak SMP itu teman-teman memanggil Suceng karena ada sebuah ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Gimana sejarahnya? Sejarahnya itu waktu itu kan kita kan sering ngambil ngambil buah itu kan. Ya, terus dibagi-bagi secara rata kayak gitu. Biasanya tukang baginya itu saya sama teman-teman. Jadi dibagi rata, semua dapat rambutan. Jadi ibaratnya dapat satu kantong kresek. Terus kita bagi itu, baginya bagi rata. Terus itulah teman mulai manggilnya Suceng kayak gitu. Bagi rata kayak gitu. Oh, Suceng itu dari bahasa apa? Sebenarnya kalau Suceng itu dari bahasa kayak bahasa Jakarta seperti itu. Tapi nggak tahu teman-teman dapatnya bahasanya dari mana itu nggak tahu. Iya, istilah itu. Dan melekat sampai sekarang. Ya melekat, dijadikan nama pertunjukan sekarang untuk nama panggung Suceng Bayi gitu. Jadi orang udah nggak kenal lagi. Nggak kenal lagi, jarang. Nama Didi nggak kenal lagi. Nggak pernah dipanggil juga. Paling yang manggil tuh ya saudara-saudara kayak gitu. Tapi di Bengkulu lebih terkenalnya dengan Suceng. Iya. Bang Suceng ini kan menginisiasi sebuah perhelatan budaya sebetulnya yang rutin dilaksanakan, yang orang sering menyebutnya itu neron. Nah, bisa diceritain nggak neron itu apa sih gitu? Seperti apa? Karena kalau orang Bengkulu mungkin sering hadir, tapi untuk orang yang dari luar Bengkulu, mungkin siapa tahu bisa menginspirasi yang lain. Neron itu kalau dari sejarahnya, karena sejarahnya tidak tertulis, jadi saya mendapat referensi itu beberapa dari tetua. Yang pertama, neron itu berasal dari nama seseorang bernama Neron. Jadi dulu tinggalnya di daerah Tanjung Gelam. Sekarang ini di sekitar nama jalannya Jalan Jaya Wijaya. Masih di Kota Bengkulu. Masih di Kota Bengkulu, nggak jauh dari wilayah Danau Dendam Tak Suda. Jadi dulu si Neron ini menurut ceritanya orang pertama yang membuat gula merah. Dari dalam kesehariannya si Neron itu selain membuat gula merah, dia juga membagikan air nira itu secara gratis. Untuk siapa? Jadi kalau divisualkan mungkin di daerah dia tempat itu sebuah perlintasan. Karena di daerah itu banyak persawahan, jadi pada saat itu mungkin daerah persawahan atau hutan pada saat itu banyak binatang buas dan sebagainya. Jadi sebelum orang ke sawah itu saling menunggu dari kampung. Mereka harus menyeberang. Bukan, maksudnya mau ke sawah tadi kan. Harus rame-rame pada waktu rame-rame menuju ke sawah. Ya, takutnya kayak binatang buas kayak mungkin babi, terus ibaratnya monyet seperti itu. Jadi harus 2 atau 3 orang atau 4. Jadi ada tempat persinggahan. Iya, ada persinggahannya di si rumahnya si Neron itu tadi. Jadi selain sambil menunggu, si Neron ini menyediakan air nira secara gratis. Sambil diskusi di sana mungkin ya tentang
apa seni budaya, mungkin juga tentang masalah persawahan, tentang hutan, mungkin ngobrolin apapun. Banyak iya yang bebas pada saat itu. Terus berkembang lagi pada era penjajahan, pada apa tanam paksa, kan masyarakat kan wajib tanam kopi itu kan, masyarakat Kota Bengkulu. Tapi masyarakatnya tidak boleh memetik buah kopi, hanya boleh menikmati teh dari daun kopi. Sambil diseduh kayak gitu, diseduh. Sambil menggigit gula merah. Itu dinamakan kalau tempat kita itu neron beketab. Neron beketam. Neron beketab. Neron beketab itu kalau dibahasakan seperti kepedihan. Jadi ya penjajah yang numpang di tanah kita, tapi kita tidak boleh memetik hasilnya. Hanya jadi meminum air daun kopi itu wujud ini ya, wujud keprihatinan atau wujud kesedihan ya. Iya. Kita yang nanam kok kita nggak boleh. Iya seperti itu. Nggak boleh minumnya. Itu. Jadi dianggap ini adalah minum kepedihan. Iya, nggak maksud kalau udah minum kopi ini sebuah kemenangan karena kita sudah berhasil mendapatkan seperti paling yang kita perjuangkan gitu. Paling tidak ada bagian dari kopi itu yang berhasil kita perjuangkan. Iya benar. Bahkan di wilayah dusun besar itu kan dulu kan namanya kan Samsar. Samsar itu salah satu dusun tua itu di Kota Bengkulu dan untuk wilayah Lembaknya sendiri. Oh jadi yang daerah Samsar itu banyak masyarakat Lembak yang tinggal di situ. Karena awalnya di sana. Berarti Neron orang Lembak. Iya. Neron juga lebih banyak dikenal untuk wilayah dusun besar, panorama, terus ibaratnya kayak di jembatan kecil dan sebagainya di situ. Karena perkembangannya dari dusun besar itu wilayah beberapa kelurahan itu. Tidak dikenal untuk beberapa wilayah Lembak yang lain. Seperti kayak Tanjung Agung, terus ibaratnya seperti dari wilayah daerah Tabalagan dan sebagainya. Memang orang Lembak, tapi dia tidak mengenal Neron tadi. Dan sampai sekarang minuman daun kopi itu masih ada? Sekarang karena daun kopinya sudah tidak ada lagi jarang. Tapi kalau orang-orang tua itu yang masih merindukan kenangan, dia akan mengulang itu lagi. Dan tetap dia bilang minumnya Neron tadi. Tetap minum Neron Iya, Neron beketap tadi. Jadi nama orang itu menjadi nama minuman juga sekarang. Sekarang ibarat itu dijadikan sebuah semacam ya tradisi tadi ibaratnya ya. Karena bisa dikatakan Neron itu menjadi hal yang pertanyaan pertama. Kalau untuk di wilayah Lembak, ketika misalnya orang lewat ke misalnya depan rumah kita, paling ditanya pertama udah Neron belum begitu. Belum ditanya mau kemana, tapi udah Neron belum, udah ngopi belum maksudnya gitu. Oh, meskipun yang diminum belum tentu kopi. Iya, tapi Neron minum pagi gitu. Iya, minum pagi seperti itu. Tradisi minum pagi disebut juga dengan Neron. Iya Neron, ya, seperti itu. Minum pagi sambil ngobrol-ngobrol. Iya seperti diskusi kecil sama keluarga kecil itu. Oh, jadi tradisi kita dari zaman dulu masyarakat Lembak memang ngumpul-ngumpul untuk minum sesuatu dan berdiskusi. Nah, terus kemudian menginspirasi Bang Suceng untuk membuat kegiatan terkait dengan Neron? Terkait dusun besar dusun tua tadi dan juga di sana kan ada Danau Dendam, danau yang bersejarah tadi peninggalan dari Belanda. Tadi Belanda. Terus ibarat tuh sekarang program pemerintah kan mau dijadikan destinasi wisata itu. Jadi bagaimana kita dari kawan-kawan muda untuk mengkombinkan antara tradisi dan tradisi budaya dan wisata tadi. Karena kalau dilihat di Bengkulu beberapa destinasi wisata belum mengaitkan dengan hal itu. Bahkan ibaratnya kita tertarik ke depannya ada identitas di tiap masing-masing destinasi wisata tadi. Benar. Salah satunya Danau Dendam, kita pengen walaupun orang luar mengatakan ngopi pakai batok kelapa ibaratnya bermacam-macam lah, tapi ibaratnya kita mengedepankan ya kearifan tadi. Bahwa Neron itu kita budayakan lagi. Iya, Neron itu budayakan karena lagi. Bisa menyelesaikan segala macam masalah. Iya, benar. Jadi sampai sekarang masih sering dilakukan Neron ngumpul-ngumpul untuk minum-minum? Kita terakhirnya kemarin sebelum Covid kemarin karena ya diminta sama pemerintah untuk istirahat dulu. Iya. Rencananya mau ke depan kita aktifkan lagi. Itu biasanya yang Neron itu dari kalangan apa aja? Bisa dikatakan Neron itu ya semuanya kalangan bisa datang ke situ karena untuk mendapatkan Neron gratis itu memang sengaja dibuat waktunya sangat tanggung. Itu kita setiap hari Minggu dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi.
Karena pada saat itu juga kalau untuk menikmati sunrise untuk di Kota Bengkulu terbaiknya itu di Danau Dendam Tak Sudah tadi. Sambil menikmati kopi atau teh atau apapun yang penting minuman pagi. Ya, sambil menikmati sunrise. Dan ngobrol santai. Mudah-mudahan ini kan pandemi Covid sudah mulai berlalu. Amin. Dan Neron bisa dilaksanakan. Ya. Nah, Bang Suceng, banyak orang yang bertanya nih, siapa sih Suceng itu? Artinya gini, bisa nggak diceritain nih perjalanannya? Kenapa kok tiba-tiba menginisiasi kegiatan kegiatan ngopi pagi ataupun minum pagi yang dalam tradisi Bengkulu ini disebut dengan Neron? Nah, bisa ceritain nggak? Yang menginspirasinya salah satu tadi sebagai dusun tua terus ibaratnya kita juga mengkombinkan antara destinasi wisata sama tradisi itu juga. Mungkin ke depannya kita pengen di wilayah situ ada semacam pusat kebudayaan atau untuk di wilayah Lembak. Karena untuk pada saat ini masyarakat adat Lembak belum mempunyai tanah adat dan juga belum mempunyai rumah adat. Untuk di Kota Bengkulu itu sangat tragis kalau menurut saya. Jadi Bang Suceng memang lahir di situ? Ya, lahirnya di sana. Asli orang situ? Kalau bilang asli karena bapak saya masih ada keturunan dari Jawanya juga. Tapi kalau ibu memang orang sana. Orang asli Lembak? Orang asli Lembak kalau ibu. Iya, dan pengalaman budaya Bang Suceng selama di Lembak itu bagaimana? Kalau untuk pengalaman, kalau untuk budaya, apakah masih orang Lembak masih mempertahankan budaya sampai sekarang untuk di kawasan kota nih? Karena kita bayangin kota ini ya gitu. Kalau untuk masyarakat seperti kayak beberapa kayak dusun besar, panorama jembatan kecil itu masih sangat kental dengan budayanya. Kalau misalnya kayak seperti budaya pernikahan seperti itu masih memakai kayak sarapal anam, terus beberapa adat-adat yang seperti banyak sih ibaratnya. Penghujung istilah kami itu kan pakai panggung adat itu seperti itu masih aktif. Jadi sampai sekarang sih masyarakat Lembak masih khususnya untuk upacara perkawinan. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan lain misalnya kelahiran dan segala macam kue-kue tradisional dan segala macamnya masih lestari enggak gitu? Kalau kue-kue tradisionalnya masih. Terus seperti dari kegiatan kalau bahasa kami itu ada nenjor. Nenjor itu budaya mencukur rambut, cemar. Terus ibaratnya temat kaji, kalau bahasa kami itu khatam Quran. Ya, khatam Quran. Ya, terus ada beberapa. Kalau kegiatan yang lainnya masih belum. Karena mungkin salah satunya kita belum ada semacam balai adat tadi. Untuk menyatukan pikiran-pikiran dari masyarakat Lembak yang ada di Kota Bengkulu. Menurut Mas yang penting kali atau memang harus ada itu? Kalau menurut saya itu harus. Kenapa? Harus. Karena untuk membangkitkan rasa bukan sukuisme ibaratnya, rasa kesukuan kita terhadap ada yang di dalam darah kita itu salah satunya lewat silaturahmi. Kan orang Indonesia kan budayanya silaturahmi. Hobinya ngumpul, pertemuan seperti itu ibaratnya kan. Sekarang itu ruangnya itu belum ada. Iya. Paling tidak balai adat itu bisa menjadi ruang untuk melestarikan tradisi. Benar. Iya. Kita pengen ke depannya ada semacam mungkin ada perpus dan ibaratnya kayak mungkin ada museum Lembak seperti itu. Iya. Jadi Bang Suceng ini kan concern nih dengan budaya nih. Memang latar belakang sekolahnya atau apa yang membuat bisa mencintai budaya? Orang kadang-kadang kan terjun ke seniman tuh mikirnya 2000 kali. Iya, benar. Nah, kenapa bisa terjun karena ruang seniman tidak menghasilkan. Jadi kenapa berani terjun? Gimana ceritanya? Iya, kalau saya ngelihat karena banyak ruang yang kosong untuk di wilayah Lembak itu, seperti ibaratnya ketertarikan untuk wilayah memang budaya atau adat istiadat itu sangat kurang. Jadi untuk saya sendiri mencoba untuk melestarikan seperti budaya dan seninya itu, dan juga memang saya mulai dari SMA itu yang ketertarikan saya sama sastra seperti itu, sama teater. Oh, sastra dan teater, basicnya sudah tertarik di situ. Awalnya dari mana? Atau memang dari kecil suka nonton atau suka apa gitu kok bisa larinya ke teater? Atau memang ada keluarga dari teater, atau tetangganya teater, atau pernah berkawan dengan orang teater? Kalau berkawan iya, kalau keluarga tidak ada. Jadi tidak ada darah seni sebetulnya? Tidak ada, darah seninya tidak ada.
Tapi ya karena kita sering berhimpun, merasa ketertarikan dan kita merasa sedikit penasaran apa sih itu seni, berkumpul taman budaya, diskusi sama teman-teman, akhirnya berkembang lagi. Bukan ibaratnya saya beberapa kali keluar, coba belajar ibaratnya ya, bukan yang formal, ibaratnya bertanya sama teman-teman di luar, kamu tuh ngapain kamu ke Jawa, ngapain kamu ke sini, Bengkulu kan lebih bagus. Orang selalu bilang kayak gitu. Iya. Karena Jawa udah banyak katanya seniman. Bengkulu aja katanya. Balik lagi Bengkulu. Itu merasa saya termotivasi, tertantang. Ini ada hal yang menarik di tempat saya. Coba menggali lagi. Oh, ini ada potensi. Nah, kira-kira dari hasil menggali itu tadi, program-program apa atau kegiatan apa yang sudah Bang Suceng lakukan baik di Bengkulu sendiri ataupun yang sudah pernah keluar? Kalau untuk kalau kegiatan yang secara pribadi, saya pernah mengikut festival teater Islam dunia, itu yang pertama kemarin di Pekanbaru, terus beberapa kegiatan seperti kayak di Banten, di Jogja, terus di Surabaya, di Semarang. Sering mentas ke sana. Sering mentas di sana, di Lampung. Berarti punya kelompok teater atau memang? Kalau untuk punya kelompok teater saya nggak punya, tapi saya karena saya lebih sendiri, saya diajak, yuk kita punya garapan naskah seperti ini, saya ikut libatkan di sana itu aja. Oh, jadi banyak menjadi istilahnya additional player atau apa namanya itu? Player aja. Iya, player untuk teater-teater yang ada di seluruh di Bengkulu dan di luar Bengkulu juga ya. Jadi cara mempromot nih, kita kan pengen tahu nih, bisa Bang Suceng itu sampai ke luar dan segala macamnya, gimana cara mempromot Bang Suceng ini, artinya kok bisa orang lain tahu terus kemudian ditawari, kan di situ. Orang lain mungkin banyak berkarya di daerah, Bang Suceng termasuk yang berkarya di daerah, tapi bisa orang lain tahu bahwa ini loh ada anak potensial sehingga bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, gimana prosesnya? Salah satunya kita tidak terlalu dunia digital itu penting sekarang ini. Nah, salah satunya untuk promosi diri, ibaratnya lewat media sosial dan sebagainya, dan juga kita memperkuat link kita sama teman-teman di luar. Kita sering diskusi, akhirnya ada ketertarikan ini bagus nih untuk dieksplor bersama-sama. Ini ibaratnya ini ada hal yang menarik. Ini ada identitas baru yang coba kita tawarkan seperti itu. Jadi link yang pertama, jadi kita menjalin pertemanan itu penting. Meskipun sekarang dunianya medsos. Nah, terus kemudian mempromosikan diri dalam media sosial seperti apa yang Bang Suceng lakukan? Lewat mungkin kita melakukan pertunjukan di mana ya kita post saja. Misalnya kayak foto atau video yang kita sudah pertunjukan. Jadi aktivitas berteater. Iya. Bang Suceng itu kita post ke kayak media sosial lah, seperti itu. Nah, terus sebetulnya berteater yang sering Bang Suceng lakukan khususnya untuk di Bengkulu nih, itu mengangkat apa gitu? Artinya ada nggak mengangkat budaya-budaya yang ada di kita untuk mewarnai karya Bang Suceng? Kalau saya banyak terinspirasi dari kearifan lokal, seperti saya kemarin tuh menggarap ya seperti Sarafal Anam. Dalam bentuk teater itu dipentaskan di Gedung Senian Jakarta. Terus kita menggarap kemarin tuh tentang sejarah Danau Dendam yang kita garap. Terus kemarin kita juga aktif mengeksplor dalam sepertinya Pulau Tikus. Biasanya orang kan eksplornya lewat leaflet dan sebagainya, tapi kita lewat environmental art, seni untuk lingkungan. Seperti apa nih? Ini saya baru dengar nih. Environmental art. Jadi seni untuk lingkungan itu tujuannya seperti apa? Sekarang bisa dikatakan kita miris dengan sebuah wilayah, tapi kita lakukan lewat eksplornya, lewat pertunjukan, bisa lewat teater yang di luar panggung. Ibaratnya kita tunjukkan di sana, terus dieksplor teman-teman yang penulis itu membuat tulisan atas garapan kita tadi, terus yang kawan-kawan yang pelaku foto atau videografi itu ikut. Jadi sekarang ini sesuatu yang membanggakan menurut saya, bahwa seniman apapun modelnya itu berkolaborasi untuk menghasilkan karya. Kalau dulu kan seniman tuh karyanya sendiri-sendiri. Nah, sekarang ini seperti yang Bang Suceng lakukan antara fotografer,
kemudian sastrawan, teater, itu menghasilkan karya bareng. Iya. Memang seperti itu. Sekarang. Iya. Dan luar biasa ini, berarti kan bisa saling, ada media yang, ada transmedia yang sedang dilakukan untuk pelestarian budaya. Dan sekarang kenapa nih? Dulu kalau yang kita pahami bahwa seniman itu biasanya ya hanya mengangkat tradisi, terus kemudian mengangkat cerita yang ada gitu. Tapi sekarang concern terhadap lingkungan. Lingkungan juga kita angkat. Ya, terus ibaratnya. Kenapa kok begitu gitu loh? Terus ibaratnya tentang realita yang terjadi sekarang juga kita angkat juga. Seperti itu. Mungkin seperti ya tentang korupsi mungkin. Ya kita kan berhak bersuara tuh. Tapi kalau versi yang dari seniman berbeda menyampaikan sama kawan-kawan aktivis seperti itu. Iya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, ekspresi dari seniman sekarang semakin luas. Benar. Menjangkau istilahnya menjangkau apa ya, bagian-bagian. Kalau dulu kan hanya bagian budaya saja. Benar. Sekarang sudah ke lingkungan, kemudian ke politik, kemudian entah nanti kemana lagi, mungkin ke industri. Kita nggak tahu. Nah, jadi memang sudah mulai terbuka untuk mengembangkan karyanya dalam berbagai media maupun bidang. Ya, kalau sekarang ini kan ya kita bisa dikatakan untuk mengembangkan sebuah karya itu tidak bisa berdiri sendiri, karena kita butuh teman-teman. Ini sadar ya? Iya. Kita butuh teman-teman. Berarti sudah open minded sekarang seniman? Benar. Kalau kita tidak open sama teman-teman, akhirnya kita bunuh diri sendiri. Ya, ini sahabat budaya, ini pesan yang luar biasa gitu, bahwa seniman sekarang sudah mau membuka diri untuk berkolaborasi dengan siapapun dan apapun. Benar. Kalau kita bisa bekerja sama teman-teman yang lain, berarti kita bisa menghasilkan karya itu yang luar biasa. Karena karya yang dihasilkan dari perjalanan teman-teman fotografer beda, kawan-kawan videografer beda, kawan-kawan yang penulis beda, kawan si seniman itu juga beda. Dan dari pikiran-pikiran itu digabung menjadikan karya. Dan Bang Suceng merasa bahwa akan menghasilkan karya yang luar biasa setelah bergabung dengan berbagai genre seni. Merasa memang. Memang mendapat suasana yang berbeda. Asli, saya pernah melakukan sebuah eksperimen, melakukan sebuah abstraksi puisi, menghadirkan itu 5 komposer musik dengan bermacam-macam literasi mereka. Ada yang jazz, kemarin ada karawitan, terus ada teman-teman yang blues kemarin. Saya hadirkan dalam sebuah panggung dengan pola mereka. Ini pola saya, ini pola kalian. Akhirnya menghasilkan sebuah yang menarik. Iya, artinya bahwa Bang Suceng pada porsi teaternya, tetapi musik juga mendapatkan porsi yang sama meskipun itu pertunjukan teater. Luar biasa. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, saya pikir ini adalah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwa kalau kita berkarya juga tidak harus kekeh dengan genre kita, tetapi membuka diri itu menjadi penting karena akan menghasilkan karya yang luar biasa. Bang Suceng, karya yang paling membanggakan nih, bisa diceritain nggak? Karya apa yang sudah Bang Suceng hasilkan selama berkarya? Berapa tahun nih udah berkarya? Oh, kalau saya semua aktifnya itu kalau yang aktifnya mulai dari 2010, udah mulai aktif bergabung sama teman-teman. 2010 baru 10 tahun tapi karyanya sudah luar biasa dan membuka diri juga luar biasa sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa juga. Karya yang paling fenomenal lah menurut Bang Suceng itu kapan? Karya yang fenomenal menurut saya ketika saya diundang waktu 17-an di gedung daerah, di kantor balai daerah gubernur. Sebelum itu JR. Ini menurut saya membanggakan, menurut saya mungkin tidak membanggakan menurut orang lain. Kan arti membanggakan untuk diri sendiri kan berbeda-beda setiap orang. Kenapa bisa menjadi hal yang membanggakan? Karena saya pada saat itu saya diundang untuk melakukan sebuah elaborasi. Tahun berapa itu? 2017 atau 2016 seperti itu ya. Diundang untuk baca puisi dalam setelah upacara. Jadi sebelumnya kan kita JR, tidak ada permasalahan.
saya membacakan puisinya dari Hamid Jabar, itu Wajah Kita, dengan bla 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 dan sebagainya. Waktu JR kita tidak ada permasalahan sama si panitia yang mengadakan untuk loss saja. Ketika 10 menit lagi, 5 menit lagi akan pertunjukan, puisi itu harus diganti. Terus? Digantinya bukan puisinya diganti, tapi kata-katanya diganti. Seperti Wajah Kita Wajah Anjing, ganti aja mas. Puisinya Wajah Kita Wajah Kucing katanya. Wajah kita bukan wajah babi, wajah kuda ganti. Ini karya seniman besar. Hamid Jabar ini bahkan matinya jadi panggung. Saya bilang, ini bukan karya saya. Jadi kalau mau ini izin sama orangnya, sama yang sudah meninggal. Iya. Udah, baca aja katanya kan. Baca puisi tapi mic-nya semua dimatikan. Mereka merasa tersinggung dengan seperti itu. Menurut saya berhasil, membuat mereka tersinggung. Inilah yang fenomenal. Jadi sudut pandang semua record pada hari itu dihapuskan. Jadi inilah liku-liku menjadi seorang seniman. Tidak hanya saat membawakan karyanya sendiri, membawakan karya orang pun kadang-kadang ada intervensi. Tapi ini yang membuat kita menjadi semakin kuat dan semakin bagus karya-karyanya nanti. Bang Suceng, apa pesan-pesan Bang Suceng untuk generasi muda anak sekarang nih? Ini kan banyak anak-anak muda sekarang yang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar. Pengalaman Bang Suceng dalam berkarya ini kan pasti didasari karena mencintai budaya Bengkulu. Nah, seperti apa pesan untuk anak muda? Kalau pesan saya buat kawan-kawan, tetap semangat tadi apapun dalam keadaannya. Terus terkait masalah dengan impornya dari budaya-budaya luar tadi itu selalu menghantam itu setiap detik. Kita itu baik itu lewat tayang-tayang digital, media sosial. Nah itu balik-baliknya dengan pribadi kita seperti apa itu. Tapi menurut saya, cintai apa yang kamu lihat. Cintai apa yang kamu lihat. Kalau nanti dia terlalu sering nonton drakor, nah itu yang bahaya. Cintai aja terus. Sampai menemukan titik di mana dia berbalik lagi untuk melihat budayanya. Bang Suceng, terakhir kali saya bertanya bahwa project apa yang akan dilaksanakan sebentar lagi? Insya Allah kita akan melakukan terkait destinasi wisata dan budaya. Kita akan kalau ada pundi-pundinya mulai nih. Mudah-mudahan. Iya. Untuk mengaktifkan di wilayah Danau Dendam itu Kenduri Tebat. Kenduri Tebat itu sebuah prosesi itu yang dilakukan dari terdahulu di Danau Dendam Tak Sudah itu di tengah danau. Dan itu kita coba ingin membuat sebuah event yang besar di Bengkulu. Event Kenduri itu tradisi masyarakat Lembak. Lembak, iya. Oke, karena kecintaan Bang Suceng terhadap budaya Lembak. Jadi mungkin nanti Kenduri itu bisa diteatrikalkan nggak? Mungkin dari rangkaian dari Kenduri itu. Rangkaian Kenduri itu ada misalnya kayak mungkin ada lomba sampan, terus ibaratnya ada lomba rakit hias, terus ibaratnya ada kayak festival kuliner tradisional, terus ibaratnya juga ada sajian-sajian kayak atraksi masyarakat, ibaratnya kayak bubu gile, serapal anam, kusi belawan, seperti itu. Jadi melalui satu event itu bisa mengangkat berbagai macam atau paling tidak 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di masyarakat Lembak untuk tetap bisa dilestarikan. Jadi tujuan dari kegiatan itu nantinya? Salah satunya untuk perputaran ekonomi masyarakat sekitarnya. Benar. Jadi sekarang sahabat budaya di seluruh Nusantara bahwa pelestarian budaya itu tujuannya tidak hanya agar budaya itu tetap lestari atau tetap ada dalam masyarakat itu, tetapi juga bagaimana dalam rangka mengembangkan budaya itu budaya bisa menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat setempat atau masyarakat pengampu budayanya. Melalui obrolan dengan Bang Suceng pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi tidak hanya generasi Bengkulu tetapi juga masyarakat seluruh Indonesia dan anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk terus berkarya. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah
putus silaturahmi. Artinya bahwa menjalin kerjasama dengan orang di luar kita itu menjadi sebuah keharusan untuk memajukan kebudayaan kita. Terima kasih Bang Suci yang sudah bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan terus berkarya sampai akhir nanti. Siap. Nah, terus melestarikan budaya Lembak dan terus mencintai Indonesia. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat dari Benteng Marlborough kami mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.